Saya memberi judul iman-iman yang membuat Allah antusias. Ada di dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 4 sampai yang ke-12. Tidak akan kita baca semua ayat 4 sampai 12, tetapi saya buat bersambung saja atau berseri sehingga waktunya untuk 20 menit ke depan. Ya. Mengapa iman-iman yang saya sebutkan di sini? Karena dalam pasal 11 ayat 4 sampai 12 itu ada tokoh iman yang luar biasa. Mereka memiliki iman yang tidak bisa dianggap enteng. Imannya best. Iman mereka bisa menjadi teladan untuk kita masa kini. Masuk juga para mahasiswa, semua kita yang mengabdikan diri pada Tuhan. Itulah sebabnya saya beri judul iman-iman yang membuat Allah antusias. Allah antusias itu artinya Allah berkenan pada iman mereka. Iman siapakah yang membuat Allah antusias? Ada banyak iman yang membuat Allah antusias. Orang-orang ini sudah terbukti. Orang-orang ini manusia biasa seperti kita. Tetapi mereka memiliki iman yang luar biasa. Siapakah dia? Salah satunya adalah Habel. Kisah ini jarang diangkat dalam khotbah, tapi lebih sering diceritakan dalam sekolah minggu. Tapi kalau kita melihat Habel itu sungguh luar biasa dan istimewa sekali. Sebelum kita masuk pada Habel yang lebih dalam, kita doa lebih dahulu. Bapa yang di surga, di kesempatan pagi hari ini kami akan membaca, merenungkan firman Allah. Apa yang kami renungkan, yang kami teliti, yang kami amati, kami akan menemukan prinsip-prinsip kebenaran yang menjadi kekuatan bagi kami, menjadi makanan rohani bagi kami semuanya. Kami harus belajar dari para tokoh iman ini supaya hidup kami jauh lebih baik, lebih kuat lagi, dan lebih semangat dalam pelayanan, mengarungi, menjalani kehidupan yang sulit di masa kini. Bukan saja kami menemukan prinsip kebenaran dalam firman-Mu, namun prinsip kebenaran itu kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati semua para mahasiswa, Bapak Ibu pengajar, dan selalu hidup dalam kebenaran firman Allah. Dan hamba-Mu yang sederhana, tidak lebih dari kami semua, hanya sebatas alat yang diberi kesempatan oleh Tuhan pagi ini. Dan apa yang hamba-Mu sampaikan menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Kami pergunakan waktu ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Habel. Kalau kita belajar di ayat yang keempat, iman membuat seseorang rela memberi yang terbaik. Bukan saja memberi yang baik, tapi memberi yang terbaik. Mari kita baca dalam Ibrani pasal 11 ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian padanya bahwa ia benar,
karena Allah berkenan akan persembahannya, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Para saudara yang dikasih Tuhan, para mahasiswa dan para pengajar, kita belajar dari Habil. Oleh karena iman, Habil menjadi pribadi yang rela mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Perbandingan itu adalah dibandingkan dengan persembahan Kain. Itu ada perbandingannya, yang terbaik atau yang lebih baik. Kata kuncinya di sini. Allah berkenan akan persembahan Habil. Inilah yang saya sebut tadi, Allah antusias. Allah berkenan akan persembahan Habil. Kalau sekarang mungkin mahasiswa nggak tahu namanya siapa ya. Allah berkenan akan persembahan mahasiswa STT Sola Gracia. Misalkan ini. Sungguh luar biasa kan? Allah berkenan. Siapakah Allah yang berkenan itu atas persembahan mahasiswa? Dia adalah pribadi yang superior, pribadi yang luar biasa, tidak ada bandingnya. Allah yang menjadikan langit dan bumi ini. Bayangkan, Allah yang tidak tak terbatas, Allah yang superior, berkenan akan persembahan Anda, persembahan saya. Luar biasa ini. Mengapa begitu? Karena satu saja penyebabnya, iman. Orang berani memberi yang terbaik atau yang lebih baik dari yang lain, bukan karena pamer, tapi karena iman. Habil mempersembahkan yang lebih baik dari persembahan Kain. Karena apa? Iman. Imanlah yang membuat orang berani memberi yang terbaik. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat kehidupan Habil, apalagi kalau ada waktu dan kesempatan bagi Anda semuanya, bisa baca di dalam Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 13. Oh, itu kisahnya luar biasa. Habil mempersembahkan yang lebih baik. Dua profesi yang berbeda antara kakak dan adik. Kain sebagai petani, Habil sebagai ternak atau memelihara hewan. Sama-sama memberi persembahan. Kain memberi persembahan dari hasil pertaniannya, Habil memberi persembahan. Kalau Alkitab menulis yang sulung, persembahan yang baik, yang sulung, yang berkenan pada Allah. Apakah Kain tidak memberi persembahan? Memberi persembahan, memberikan korban pada Allah. Apakah tidak baik? Tetapi Habil jauh lebih baik, lebih baik dari persembahan Kain. Ini yang luar biasa, membuat Allah antusias terhadap Habil. Dan Habil memberi apa yang patut, yang berkenan pada Allah, yang menyenangkan Allah, yang membuat Allah antusias. Habil orang yang benar di hadapan Allah. Karena apa? Iman tadi. Iman, maka tampillah Habil pribadi yang memberi atau mempersembahkan
yang jauh lebih baik. Sehingga di situ Allah berkata kepada Habil melalui kitab Kejadian yang ditulis oleh Musa, Habil adalah orang yang benar. Ia adalah orang benar. Karena apa? Iman. Dan aneh, Habil masih bisa berbicara sekalipun sudah mati. Jadi pembunuhan, Kain membunuh Habil, tidak ada saksinya. Nah, memang hanya dua orang ini kakak beradik, bapaknya dan ibunya Adam dan Hawa tidak tahu. Tetapi ada saksi yang memberitahukan bahwa Habil dibunuh oleh Kain, atau Kain membunuh Habil. Siapa saksinya? Habil sendiri. Darah yang dikasih Tuhan ini, kalau kita baca Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-13, akan-akan tidak percaya, mana bisa sih orang yang sudah mati berbicara. Karena kaum liberal tidak mempercayai itu. Lalu coba menggali bahwa ini adalah gambaran. Kisah Kain dan Habil sebuah gambaran tentang bagaimana orang hidup memberikan persembahan yang baik. Kalau semuanya dibuat gambaran, kitab Kejadian itu nanti akan sekali diafkir oleh para teolog liberal. Kemudian mereka berpendapat lagi dalam Kejadian pasal 2. Allah mengambil tulang rusuk Adam, menjadikan perempuan. Mereka bilang ini gambaran tentang bagaimana Allah menghadirkan wanita dalam dunia. Jadi tidak betulan tulang rusuk Adam diambil. Kalau tulang rusuk Adam diambil berarti ada bekas dalam perut Adam. Nah, operasi itu pasti membekas. Kalau semua gambaran, susah lah ini ya. Tapi adalah firman Allah tanpa salah. Jadi, sekalipun tidak ada saksi mata yang melihat pembunuhan Habil, tapi Allah menghadirkan Habil sendiri. Allah bisa menghadirkan Habil yang sudah mati dan kemudian berbicara. Darahnya berbicara, menjadi saksi. Mengapa? Karena Allah berkenan kepada Habil. Karena Allah antusias terhadap Habil. Iman Habil membuat Allah antusias. Sampai ketika mati Allah memberi keajaiban bagi Habil. Cara dalam keadaan atau kondisi yang sudah mati. Nggak perlu panggil psikolog, ya kan? Ini nanti diputar-putar sama psikolog-psikolog yang tidak rohani itu. Namanya mati itu harus 24 jam, kalau sebelum itu mati suri dan lain-lain. Enggak lah, kalau di teks ini tidak begitu, ini betul-betul. Sebab apa yang ditulis oleh Musa adalah firman Allah tanpa salah. Ajaran yang bisa kita ambil, prinsip kebenaran yang kita dapatkan adalah siapapun Anda, mahasiswa, pengajar, terbangnya tinggi ataupun baru saja terbang, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 4, tingkat 5, kalau ada yang tingkat 5. Ketika diperhadapkan kepada kehidupan pelayanan, sekali lagi, iman yang harus dominan dalam hidup. Karena iman kita tampil sebagai orang kalau memberi persembahan, melakukan karya, pasti karya-karya yang best, baik. Kalau orang sudah menemukan iman di atas segalanya,
pasti ia akan lakukan yang baik. Ini kesaksian. Saudara-saudara, saya pelayanan tidak selalu di tempat yang sah. Dalam arti tempat yang polaritasnya mudah, kemudian secara materi, keuangan misalkan udah. Saya pelayanan di tempat-tempat sulit, di tempat-tempat minus. Sekarang di Jepara pun di sebuah gereja yang kecil, yang orang tidak mau di situ, tidak mau pelayanan di sini. Tapi saya nekat, ya. Nah, saya yakinlah Tuhan pasti pelihara, Tuhan menyertai saya. Kenapa harus takut dengan tempat pelayanan? Saya datang di sini. Ketika saya pindah, itu membutuhkan yang cukup banyak. Anak saya masih kuliah waktu itu. Lalu saya sampaikan kepada anak saya, ini kemungkinan terburuk yang terjadi adalah ketika nanti sudah tidak ada uang untuk bayar kuliah kamu, saya bilang gitu. Ini kemungkinan yang terburuk. Tetapi saya coba jalankan. Saya terus maju. Memang awal-awalnya terseok, saudara-saudara, terseok dan kehidupan semualah, keuangan dan lain-lain. Saya tidak banyak relasi. Kemudian usaha saya, UMKM saya di Blora waktu itu sudah bagus, sudah number one lah. Saya sudah menjadi trainer di tingkat provinsi Jawa Tengah waktu itu. Semua harus saya korbankan. Dan saya mulai dari nol rupiah, 0 derajat. Saya kerjakan semuanya, saya jalankan dengan baik, tahap demi tahap. Jadi sangka, saudara-saudara, Tuhan memang kalau menyertai itu di luar dugaan, menolong kita di luar dugaan. Saya sudah tak punya apa-apa itu, tapi Tuhan memberi melalui saya, beri kesempatan oleh Tuhan mengajar di salah satu di 2 sekolah dinasan di Indonesia ini. Saya juga tidak pernah melamar, saya juga tidak pernah menghubungi sekolah tersebut, tiba-tiba mereka menghubungi. Itu aneh. Saya juga bertanya-tanya dari mana mereka tahu nomor telepon saya. Gitu. Lalu saya diminta mengajar. Ya puji Tuhan lah, dari berkat itu saya bisa beraktivitas dan kemudian bisa bayar kuliah anak saya. Awalnya saya tidak punya televisi, bisalah beli televisi walaupun sederhana TV-nya, kemudian dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Dan yang menarik adalah ada hari kemarin saya sudah, menurut saya sudah nggak bisa mendapatkan arah bagaimana melunasi pembayaran uang semester anak saya. Saya sudah menyerah, sudahlah kalau bisa bayar saya bayar. Sebenarnya kurang sedikit. Tapi walaupun sedikit, kalau nggak ada duitnya ya nggak bisa bayar. Yalah, pokoknya kewajiban saya jalankan saja, maju terus. Tapi hati ini gak dikduk ya. Tiba-tiba ada jemaat yang datang. Ini berkat untuk Bapak. Saya kaget ini. Saya pikir ya masalah, tidak terlalu banyak. Tapi persis apa yang sedang saya mulkan. Nah, saya kurang 500.000 bayar uang semester. Tuhan kasih. Di malam saya transfer ke anak saya, kamu lunasi uang kuliah. Di Tuhan, iya kan? Lalu saya bilang sama istri dan anak saya yang paling kecil, yang penting adalah kita ini beriman, berdoa, jalankan apa yang Tuhan inginkan. Iman itu harus di atas segalanya. Logika kita boleh berjalan, logika kita boleh berpikir tentang apa saja,
Tapi iman harus di atas logika kita. Logika kita harus tunduk pada Allah. Iman ini harus kita tempatkan yang terbaik. Sehingga ketika kita memberi, berkorban, korban yang terbaik, pemberian yang terbaik untuk kemuliaan nama Allah. Tidak usah takut. Habil harus kehilangan nyawa demi persembahan yang terbaik. Allah tidak tinggal diam. Allah memberikan kesempatan kepada Habil untuk berbicara, menjadi saksi dalam kematian itu. Dan Habil di pemandangan Allah adalah orang benar. Bukankah sekarang situasinya sulit? Bukankah sekarang kita harus waspada? Seakan-akan dunia ini sempit sekali, hanya di sekitar rumah kita. Yakinlah, ketika kita bersama-sama bergumul untuk negeri ini, kita berdoa supaya negeri ini dipulihkan. Ada jutaan orang percaya di negeri ini yang sama seperti Anda, sama dengan saya, sama seperti Habil. Andalah orangnya, sayalah orangnya. Mari kita lakukan, kita persembahkan yang paling baik, yang terbaik untuk Tuhan. Kalau Anda sedang belajar sebagai mahasiswa, saya juga pernah mahasiswa, Bapak Ibu pengajar ini juga pernah mahasiswa. Mulailah di situ, kita persembahkan yang terbaik. Perkuliahan dipersembahkan yang terbaik. Terkadang kalau memang ada ya, dosen mengajarnya bagus, kemudian ada yang mengajarnya ya bukan tidak bagus, tapi kurang lah gitu, kurang membuat antusias. Ikuti saja, ikuti. Kalau Anda orang yang beriman, pasti imanmu itu membawa Anda menjadi pribadi yang mempersembahkan yang baik. Ketika nanti ada di tempat pelayanan, jangan lihat gerejanya, oh ini gereja besar, ini gereja kecil, oh ini jemaatnya cuma 10, di sebelah sana jemaatnya 150. Allah tidak memandang berapa jumlah jemaat, tetapi Allah sedang menggunakan Anda, memakai kita untuk kreasi, mempersembahkan yang paling baik di antara orang memberikan yang baik-baik. Tapi kita harus jauh lebih baik. Haraplah pelayanan itu, doakan, kerjakan. Ada orang hanya doa saja, tapi nggak ada actionnya. Doa iya, puasa iya, action juga iya, tindakan lu. Seimbangan itu harus terjadi, maka pelayanan Anda pasti diberkati Tuhan. Anda pasti ditolong oleh Tuhan. Allah tidak kehilangan cara menolong kita semua. Iman membuat seseorang mempersembahkan yang terbaik. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita